Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dafa Ibadillah. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil kerja kelompok kami mengenai pendidikan Islam berkemajuan Muhammadiyah. Ada 4 poin yang akan dibahas oleh kami. Yang pertama ada sejarah Muhammadiyah. Yang kedua ada pengertian kaderisasi, juga kaderisasi di dalam Muhammadiyah. Yang ketiga ada jalur kaderisasi. Dan yang keempat ada jenis, bentuk, dan arah pengkaderan Muhammadiyah. Jadi itu 4 poin penting yang akan kami bahas di dalam materi ini. Oke, jadi lanjut ke materinya saja langsung untuk mempersingkat waktu. Terima kasih. Oke, sebelum kita berlanjut ke topik berikutnya, saya akan membahas secara singkat sejarah Muhammadiyah dan kaitannya dengan pendidikan Islam berkemajuan Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 oleh Muhammad Darwis atau yang kita kenal sebagai Kyai Haji Ahmad Dahlan. Kata Muhammadiyah diambil dari bahasa Arab yang secara bahasa berarti pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Penggunaan kata Muhammadiyah dimaksudkan untuk menisbahkan atau menghubungkan dengan ajaran dan jejak perjuangan Nabi Muhammad SAW. Sejak berdirinya, Muhammadiyah telah mempelopori gerakan pembaruan Islam yang menggelorakan kemajuan. Pada awal berdirinya, Muhammadiyah mengajukan pengesahannya dengan mengirimkan statuten Muhammadiyah atau anggaran dasar pertama Muhammadiyah pada saat itu pada tanggal 20 Desember 1912, namun baru disahkan oleh Gubernur Jenderal Belanda pada saat itu pada tanggal 22 Agustus 1914. Oke, bisa dilihat pada maksud dari statuten Muhammadiyah artikel 2 yang poin pertama itu menyebutkan menyebarkan pengajaran agama Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Bumi Putra di dalam residensi Yogyakarta. Yang kedua itu memajukan hal agama kepada anggota-anggotanya. Juga dalam hasil Muktamar ke-46 Muktamar 1 abad pada tahun 2010 tentang pandangan Islam yang berkemajuan, dari dua hal yang saya sebutkan tadi, Muhammadiyah memiliki gagasan untuk menyebarkan agama Islam yang sebenar-benarnya melalui pendidikan Islam berkemajuan, yang nantinya juga akan mendukung gerakan pembaruan Islam yang selama ini sudah diperjuangkan Muhammadiyah. Alam pikiran yang maju dari Muhammadiyah dan pendiri Muhammadiyah inilah yang memberi inspirasi pada lahirnya pandangan tentang Islam berkemajuan sebagai kerangka dasar pemikiran atau perspektif mengenai ide-ide kemajuan dalam Islam yang diaktualisasikan dalam seluruh kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Nur. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kaderisasi dan kaderisasi Muhammadiyah. Pertama, pengertian kaderisasi. Kaderisasi adalah sebuah proses untuk melahirkan kader. Kaderisasi merupakan usaha pembentukan seorang kader secara struktur dalam organisasi mengikuti aturan yang berlaku di organisasi tersebut. Dan penting bagi generasi Muhammadiyah untuk gerakan yang unggul dan berdaya saing tinggi. Yang dimaksudkan Muhammadiyah berkemajuan. Maka spirit pembaruan tetap berkesinambungan dalam gerakan Muhammadiyah dan seluruh komponen organisasi yang mutlak diperlakukan. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan kaderisasi dalam Muhammadiyah. Kaderisasi bagian penting dalam persyaratan Muhammadiyah ini. Upaya ini harus dilakukan untuk menciptakan para muhajid yang berkualitas dan kader militan di Muhammadiyah. Banyak cara yang dapat dilakukan dalam perkaderan, di antaranya dalam pendekatan ranah pendidikan. Karena sesungguhnya kaderisasi itu sendiri bertujuan untuk menciptakan kader-kader terbaik yang siap menurunkan estafet perjuangan dakwah Muhammadiyah. Juga terbentuknya kader dengan ruh atau spirit dan mempunyai integritas dan kompetensi untuk berperan di persyarikatan dalam kehidupan umat dan dinamika bangsa dalam konteks global. Itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin selanjutnya akan dilakukan oleh teman sekelompok saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bang Alasan. Saya sini akan menjelaskan tentang jalur kaderisasi Muhammadiyah. Yang pertama ada jalur keluarga. Menurut Muhammadiyah, fungsi keluarga ideal adalah sebagai media sosialisasi nilai-nilai Islam dan juga wahana atau media kaderisasi. Contoh kaderisasi lewat jalur keluarga, misalnya dengan memilih channel TV MU atau TV Muhammadiyah untuk dijadikan tontonan keluarga di rumah, mengajak keluarga di rumah untuk menghadiri pengajian-pengajian Muhammadiyah dan lain-lain. Lalu ada jalur amal usaha atau amal usaha Muhammadiyah AUM, adalah kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan Muhammadiyah untuk menunjang perwujudan tujuan persyarikatan, yaitu mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Di antaranya adalah rumah sakit atau bidang kesehatan, ada sekolah bidang pendidikan, dan lain-lainnya. Contoh kaderisasi lewat jalur pendidikan adalah dengan disampaikan secara berjenjang dan berkelanjutan secara terus-menerus materi al-Islam dan Muhammadiyahannya. Lalu ada jalur organisasi Ortom atau organisasi Ortom Muhammadiyah, adalah jalur penting untuk memasok kadar-kadar muda yang kelak dapat menjadi pelopor, pelangsung, dan penyempurna anak usaha Muhammadiyah. Lalu yang terakhir ada alur program khusus atau MPK. Program khusus adalah kegiatan-kegiatan baik formal maupun non formal yang diselenggarakan oleh Majelis Pendidikan Kadar atau MPK. Program-program ini dimaksudkan untuk membina dan memperdayakan potensi sumber daya Islami persyarikatan sehingga dapat menjadi kader-kader yang tangguh, kader-kader yang siap dan tahan banting. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian perkaderan utama adalah kegiatan kaderisasi pokok yang dilaksanakan dalam bentuk pendidikan atau pelatihan untuk menyatukan visi dan pemahaman nilai ideologis serta aksi gerakan yang diselenggarakan oleh pimpinan persyarikatan atau MPK dan AUM. Perkaderan utama terdiri dari dua bentuk, Darul Arqam dan Baitul Arqam. Perkaderan ini dilaksanakan dengan standar kurikulum baku dan waktu penyelenggaraannya pun ditetapkan dengan waktu tertentu. Perkaderan fungsional itu kegiatan kaderisasi yang terstruktur namun tidak ditetapkan standar kurikulumnya secara baku untuk mencakup kebutuhan dan fungsi tertentu dari majelis atau lembaga. Perkaderan fungsional dilaksanakan sebagai pendukung perkaderan utama dan dilaksanakan dalam bentuk pendidikan, pelatihan, kursus, dan kajian intensif. Di sini ada beberapa seperti pembinaan keislaman, pembinaan jiwa persyarikatan, pembinaan keilmuan dan wawasan, pembinaan kepemimpinan dan manajemen. Nah, dari materi tadi dapat kita simpulkan bahwa Muhammadiyah memandang bahwa Islam itu merupakan agama yang mengandung nilai-nilai ajaran tentang kemajuan untuk mewujudkan peradaban umat manusia. Nah, demi mewujudkan peradaban umat manusia yang berkemajuan itu, maka Muhammadiyah menciptakan kaderisasi yang mampu bersaing dengan jalur kaderisasinya, yaitu ada 4 jalur kaderisasi. Yang pertama jalur keluarga, yang kedua jalur amal usaha, yang ketiga jalur Ortom, dan yang terakhir itu jalur program khusus. Oleh sebab itu sampai hari ini Muhammadiyah masih eksis di dunia modern. Begitulah. Ya, terima kasih sudah menonton video kami. Kurang lebihnya mohon maaf karena kami masih belajar juga. Oleh karena itu kami mohon bimbingannya lagi dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.